Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai materi administrasi pajak, yang mana tugas ini diberikan oleh Pak Sahade, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Di kelompok 9 terdiri dari 7 orang. Yang pertama Miftah Fajriani, kemudian saya sendiri Hardiana, kemudian Fitriani, Khairun Nisa, Alfira Damayanti, Sulutri Sukiman, dan Nur Fadila. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi pertama, pengertian. Baik, kepada pemateri yang sudah diamanahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stesel pajak. Terbagi atas 3. Yang pertama, stesel nyata atau real stesel. Yang kedua, stesel anggapan. Yang ketiga, stesel campuran. Yang kedua, asas pemungutan pajak. Terbagi atas 3, yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal. Yang kedua, asas sumber. Yang ketiga, asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Yang ketiga, sistem pemungutan pajak. Terbagi atas 3, yaitu official assessment system. Yang kedua, self assessment system. Yang ketiga, withholding system. Next. Materi selanjutnya yaitu wajib pajak NPWP dan NPPKP. Next. Terbagi atas 3. Yang pertama, mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimilikinya. Yang kedua, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Next. Materi selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Dalam pelaporan pajak, wajib pajak atau orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri atau yang
maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 11, dan ayat 12. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 tahun setelah masa pajak berakhir. Fungsi pelaporan dan pembayaran pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Next. Materi selanjutnya yaitu administrasi penyetoran pajak. Next. Surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Fungsi surat setoran pajak atau SSP sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu petunjuk pengisian SSP. Kepada pemateri saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Materi selanjutnya yaitu petunjuk pengisian SSP. Petunjuk pengisian surat setoran pajak atau SSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisian identitas seperti nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Yang kedua, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga, uraian pembayaran untuk SSP. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, tahun pajak. Yang keenam, nomor ketetapan. Yang ketujuh, jumlah pembayaran dan terbilang untuk SSP. Yang kedelapan, diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP. Yang kesembilan, wajib pajak atau penyetoran untuk SSP. Dan yang terakhir, ruang validasi kantor penerima pembayaran untuk SSP. Next. Materi selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak. Next. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Macam-macam SKP. Surat ketetapan pajak yang terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama surat tagihan pajak STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, yang keempat surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB, yang kelima surat ketetapan pajak nihil SKPN, dan yang terakhir surat ketetapan pajak terutang atau SPPT. Next. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 21. Next. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Objek pajak berarti sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek PPh pasal 21 meliputi: yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Yang kelima, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang terakhir, gaji, kehormatan, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji. Next. Penyetoran PPh pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya. SSP dibuat dalam rangkap 5, yaitu lembar pertama untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KPP melalui KPKN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh WP ke KP, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos dan giro, dan lembar terakhir atau lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Next. Secara teknik pengisian SPT PPh pasal 21 masa. Yang pertama, siapkan data yang dibutuhkan, yang meliputi identitas pemotong PPh pasal 21, yaitu nama pemotong atau perusahaan atau bendaharawan, NPWP, alamat, tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong untuk masa pajak yang dilaporkan atau tanggal SSP PPh pasal 21, daftar gaji, kemudian daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26, bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 SSP. Yang kedua, isilah SPT sesuai daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang ketiga, isilah jumlah rupiah tanpa nilai desimalnya. Dan yang terakhir, kertas SPT tidak boleh dilipat atau kusut. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari materi kami, yaitu administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyediaan pelayanan kepada wajib pajak. Dan menurut Khairani 2013, reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan profesionalisme aparatur pajak. Next. Baik, inilah sumber referensi materi kami. Baiklah teman-teman, nah saya atas nama Miftah Fajriani yang akan mewakili teman kelompok saya yang akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan Edukendi sebagai media pembelajaran. Nah teman-teman, untuk mengakses Edukendi, teman-teman dapat menggunakan Google dengan cara mengetikkan kata kunci Edukendi Studio. Nah, akan muncul laman website seperti ini. Di sini teman-teman bisa menggunakan handphone ataupun perangkat lainnya seperti laptop ataupun komputer. Nah, di sini Edukendi ini sebuah media pembelajaran untuk bahan evaluasi. Teman-teman sekalian sebagai tenaga pendidik akan dimudahkan dengan adanya Edukendi ini untuk memberikan soal dan lebih bervariasi. Di sini akan disajikan sebanyak 8 contoh jenis soal untuk akun gratis
yang dimiliki oleh teman-teman. Jika teman-teman memiliki akun premium, mungkin akan lebih banyak lagi contoh soal yang diberikan. Di sini yang pertama ada word search, yaitu seperti search ini adalah mencari kata yang telah yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, yang kedua adalah knock and crosses. Nah, di sini seperti permainan SOS yang seperti teman-teman biasa mainkan waktu kecil. Dan yang ketiga adalah crosswords, yang dimana ini semacam teka-teki silang, yang mana akan ada muncul soal, lalu kita akan menyusun jawabannya baik mendatar ataupun menurun. Dan yang keempat adalah spell it. Di sini kita akan mengeja satu persatu huruf yang telah kita buat. Di sini akan disajikan huruf dari A sampai Z. Kita akan susun sesuai dengan jawaban yang diminta. Nah, yang selanjutnya adalah anagrams. Anagrams ini hampir mirip dengan yang spell it tadi, tetapi di sini jumlah huruf yang disajikan itu terbatas sesuai dengan kata yang ingin ditampilkan. Dan yang keenam adalah match up. Match up di sini semacam mencocokkan antara gambar dengan jawaban. Dan yang ketujuh adalah multiple choice, atau yang biasa dikenal dengan pilihan ganda. Nah, di sini sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya multiple choice. Di sini akan disajikan 4 macam pilihan jawaban. Dan yang terakhir adalah memori. Di sini akan ditampilkan terlebih dahulu jawaban-jawaban, lalu teman-teman harus mengingat apa yang ada dalam kata yang sudah dimunculkan tadi. Nah, mungkin itu adalah pilihan jenis soal. Nah, untuk mengakses Educandy ini, teman-teman perlu sign up atau mendaftar terlebih dahulu menggunakan, baik itu menggunakan akun Google ataupun akun Facebook dan Twitter. Tetapi untuk mengakses Educandy ini, teman-teman harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu, karena untuk membuat soal tidak bisa menggunakan websitenya. Untuk websitenya sendiri itu cuma untuk mengakses soal dan jawabannya saja, tidak untuk membuat soalnya. Nah, setelah membuat akun, teman-teman sudah bisa mengakses pembuatan soal Educandy. Nah, di sini seperti yang telah kami buat, di sini ada kode 10BA49, itu merupakan kode soal dari pembuatan Educandy. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita mengklik play, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jenis multiple choice. Yang mana di sini saya akan coba untuk memainkan. Di sini ada 2 pilihan, teman-teman. Ada yang menggunakan waktu dan ada yang tidak menggunakan waktu. Nah, kita pakai yang tidak menggunakan waktu saja. Mulai di sini ada tampil suara atau soalnya mau diulang atau mau diperbesar. Terus di sini ada jumlah skor dari teman-teman dan ada waktunya juga. Di sini kita bisa menjawab, kalau misalkan salah maka waktunya akan berkurang, dan begitu seterusnya sampai menemukan jawaban yang benar. Nah, ini untuk soal selanjutnya. Soal sama akan berkurang terus menerus. Nah, perbedaannya dengan menggunakan waktu, teman-teman, di sini adalah waktunya akan terus berjalan selama 30 detik. Jika teman-teman tidak menjawab, maka waktunya akan berjalan lambat. Namun jika teman-teman menjawab salah, maka waktunya akan berkurang banyak. Seperti ini. Dan waktu akan habis. Nah, untuk jenis soal kedua yang telah kami buat, dia seperti menyusun kosakata. Nah, di sini karena dia berbentuk kata, ada di sini 3 pilihan. Baik itu word search, spell it, ataupun anagrams. Kita pilih anagrams.
Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini akan muncul pilihan huruf yang harus kita susun sesuai dengan kosakata yang ada dalam materi administrasi pajak sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan akan muncul jumlah skornya yaitu 18. Nah, mungkin itu dia tata cara penggunaan Educandy. Nah, langkah-langkah untuk membuat akun pada game online edukatif Educandy adalah langkah pertama yaitu membuka website www.educandy.com dan akan muncul gambar seperti di layar teman-teman. Selanjutnya yaitu klik create your first activity. Nah, setelah itu kita harus membuat nama pada kolom username, lalu mengisikan alamat email dan klik also sign me up for the Educandy sampai muncul centang. Klik pada kotak saya bukan robot sampai muncul centangnya juga. Lalu terakhir yaitu klik register. Nah, teman-teman sudah terdaftar akunnya. Teman-teman harus mengecek email untuk mengaktifkan aplikasi dari Educandy. Setelah itu, setelah mendapatkan email, teman-teman harus mengklik link tersebut, lalu akan muncul seperti gambar di layar teman-teman. Setelah itu masukkan password baru, kemudian klik reset password dan password itulah yang akan teman-teman gunakan. Setelah teman-teman mendaftarkan akun teman-teman, akan muncul tampilan seperti ini. Ada words, matching pairs, dan quiz question. Nah, ini adalah pilihan jenis soal untuk membuat soal pada Educandy. Nah, jika contohnya kita memilih matching pairs. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Kolom pertama itu diisikan dengan nama mata pelajaran dan yang kolom kedua diisikan dengan judul materi teman-teman. Lalu setelah itu akan muncul seperti gambar di layar teman-teman, akan muncul soal, lalu setelah itu diisikan jawabannya, lalu add pair. Setelah itu akan muncul di sebelah kanan soal yang telah teman-teman buat dan jawabannya itu berwarna biru. Nah, setelah itu teman-teman buatlah sebanyak-banyaknya soal dan pertanyaan. Lalu setelah teman-teman selesai menginput jawaban dari soalnya, teman-teman bisa klik next, lalu akan muncul tampilan seperti ini yang berisi link yang akan teman-teman bagikan kepada orang yang ingin kalian berikan kuisnya. Setelah itu yang telah mendapatkan linknya bisa mengakses soalnya pada website Educandy. Mungkin itu teman-teman. Sesi selanjutnya yaitu membahas soal-soal yang telah dibuat sebelumnya, baik kepada yang telah diamanahkan untuk membahas mengenai soal-soalnya. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pertanyaan beserta dengan jawaban. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama yaitu surat ketetapan pajak yang meliputi SKPKB atau SKPKB, SKPBT, SKPLB, SKPN, dan STP adalah jawabannya adalah surat ketetapan pajak. Kemudian yang kedua adalah berikut ini yang termasuk petunjuk khusus pengisian SPT masa PPh pasal 21, yaitu jawabannya adalah melakukan penyetoran pajak dengan SPP. Kemudian yang ketiga yaitu kegunaan lembar pertama dari SSP, itu jawabannya adalah untuk arsip dari wajib pajak sendiri. Kemudian yang keempat adalah suatu formulir yang digunakan sebagai bukti pembayaran atau setoran pajak dikenal dengan istilah, jawabannya adalah SSP. Kemudian yang kelima adalah penyampaian SPT tahunan atau badan paling lambat dilakukan, jawabannya adalah 4 bulan setelah pajak
setelah tahun pajak berakhir. Kemudian yang keenam adalah formulir SSP dilihat dari sisi fungsinya terdiri beberapa lembar. Untuk lembar keempat berfungsi, yaitu jawabannya adalah bukti setoran pajak untuk bank, persepsi, atau kantor pos dan giro. Kemudian yang ketujuh yaitu dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah jawabannya adalah PTKP. Demikian soal dari saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan soal selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan soal berikutnya, yaitu dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah PTKP. Yang kedelapan, pengisian NPWP, nama wajib pajak, dan juga alamat merupakan petunjuk pengisian SSP pada bagian jawaban yang paling benarnya yaitu data diri wajib pajak. Yang kesembilan, berikut yang termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu jawaban yang paling benarnya ya penghasilan yang diterima diperoleh oleh pegawai tetap. Yang ke-10, yang bukan merupakan fungsi NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah jawaban yang paling benarnya yaitu sebagai alat pelayanan dari instansi yang berkaitan dengan pajak. Pertanyaan ke-11, formulir SPP yang dilihat dari sisi fungsinya terdiri dari beberapa lembar, yakni jawaban yang paling benarnya yaitu 5 lembar. Soal selanjutnya yaitu tarif pemungutan pajak yang persentase yang semakin menurun disebut. Jawaban yang paling benarnya di sini pajak regresif. Soal selanjutnya, sistem pemungutan pajak dengan official assessment system, artinya jawaban yang paling benarnya pajak dibayar sesuai dengan ketetapan petugas pajak. Soal selanjutnya, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran disebut. Jawaban yang paling benarnya yaitu SPT. Soal selanjutnya dan soal terakhir yaitu untuk menghitung penghasilan kena pajak maka harus diketahui jawaban yang paling tepatnya yaitu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan tarif penggunaan pajak untuk wajib pajak badan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas mengenai materi administrasi pajak. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.